Shalom, tetap kita diisi dan harus diisi dan harus siap diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang dapat menyelamatkan kita. Renungan firman Tuhan yang kali ini mau kita dengar adalah terambil dari Matius 24 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Oleh karena orang-orang pilihan. Berdasarkan nats ini, renungan kali ini, saya mau kasih judul, ayo, jangan ketinggalan. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya semakin dekat dengan kita. Dikatakan dalam ayat tadi, dan sekiranya waktunya dipersingkat. Itu sudah menjawab pertanyaan kita. Waktu apa? Dan waktu siapa? Yang dimaksud dengan waktu ini adalah waktu kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput orang-orang pilihan itu naik ke awan-awan. Jadi sangat jelas bahwa ini adalah waktunya Tuhan dan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Seperti sudah ditulis di dalam 2 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ya, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siap-siap. Jangan kita santai-santai, jangan kita lengah. Kita diangkat atau kita masuk masa antikris untuk mengalami penganiayaan. Itu tergantung pilihan hidup kita sekarang. Bersiap-siap atau santai-santai dalam kita menikmati firman Tuhan. Ya. Waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sangat mendesak. Dikatakan di dalam Ibrani, enggak ditangguhkan lagi, tidak ditangguhkan lagi. Dan bahkan dipotong. Bahasa aslinya dipersingkat adalah dimutilasi. Semakin pendek, dan semakin pendek. Mengapa harus begitu? Apakah Tuhan tidak sabaran? Apa yang terjadi di sini? Ya. Bahkan dikatakan, kalau waktunya tidak dipersingkat, maka segala makhluk hidup tak ada yang selamat. Mengapa sih tak selamat, saudara? Makanya waktunya dipersingkat. Karena banyak manusia, termasuk di dalamnya kekristenan, terpedaya tipu daya iblis di balik gerak antikristus. Kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9, ya, bahwa iblis berada dan iblis menyetir gerak antikristus. Suara antikristus didengar. Suara antikristus yang seolah-olah mengatur, melindungi, didengar. Ketimbang umat manusia dan kekristenan ini mendengar suara Allah lewat firman Tuhan. Seolah-olah manusia, seolah kekristenan ini dihipnotis oleh kuasa antikris yang begitu hebat dan luar biasa. Dan terpedaya oleh tipu muslihat iblis. Ya. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau waktunya tidak dipersingkat, mustahil ada yang selamat. Ya. Karena terjerat, termasuk kekristenan masuk dalam jebakan antikristus. Itu sudah dibuatkan di dalam Daniel pasal yang kedua. Terjerat masuk dan ikut gerakan antikris. Kita tahu sama, antikris kelihatan baik. Tetapi mereka
membawa umat manusia kepada kebinasaan. Antikristus kelihatan melindungi dan memberikan fasilitas, tetapi Alkitab katakan mereka menjerat umat manusia, termasuk kekristenan yang tidak sungguh-sungguh, termasuk kekristenan yang menganggap enteng segala situasi ini, kemudian membawa mereka masuk dalam jurang maut, ya, masuk dalam gerakan antikris yang begitu menghanyutkan, dan otomatis nggak ada yang selamat, nggak berdaya. Kita lihat dengan contoh-contoh sekarang, betapa banyak umat manusia, betapa banyak kekristenan tidak berdaya dan ikut polanya antikristus. Saya berani mengatakan demikian, karena dalam 1 Yohanes dikatakan, roh-roh antikris sudah muncul. Ya. Banyak kekristenan tidak berdaya. Ya, sekarang masih kita katakan kita masih ikut pola yang positif. Tapi satu saat kalau antikris menunggangi setiap persoalan, setiap kejadian yang ada di bumi, dan kemudian dia memanipulasi umat manusia, memanipulasi kekristenan, dan kekristenan tidak berdaya ikut. Iblis bertepuk tangan. Ketika tidak ada ibadah, kita masuk pola antikristus. Iblis bertepuk tangan dan iblis bersorak-sorai. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan menjadi penentu waktu ini dipersingkat. Ya. Persoalannya adalah, masih adakah orang-orang pilihan Tuhan sekarang? Saudara ingat pengalaman negosiasi Abraham dengan Tuhan ketika Tuhan ingin membinasakan Sodom dan Gomora? Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Karena Abraham dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan Abraham, Tuhan meladeni permintaan Abraham. Abraham katakan, Tuhan, kalau ada 50 orang di Sodom, apakah engkau akan membinasakan Sodom? Tuhan berbelas kasihan. Ternyata 50 orang aja tidak ada. Abraham lanjut tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau 40, nggak ada juga kan? Kalau 30, terus turun. Kalau 20, dan terakhir, kalau 10. Apa yang saudara pernah baca? 10 aja tidak ada. Tapi kalau cuma Lut, istri Lut, dan kedua anaknya, berapa orang? 4 orang. Tuhan tetap mengasihani. Kalau orang-orang pilihan Tuhan yang masih memiliki iman di bumi ini hanya 4 orang, dengan situasi sekarang ini yang menjerumuskan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap dalam agendanya untuk mempersingkat waktu itu. Kalaupun yang 4 orang itu cuma saya dan saudara yang tidak berdaya, Tuhan akan mempercepat waktu itu. Tuhan gak akan mengulur-ngulur atau menangguhkan waktu itu. Dan kemudian Tuhan tidak akan menunggu sampai ribuan orang datang, kalaupun cuma 4 orang. Tapi saudara tahu, di muka bumi ini, saya yakin masih banyak orang-orang pilihan Tuhan yang tidak gentar dengan keadaan ini, yang tidak termasuk dalam tipu daya iblis, yang tidak mudah terpedaya di dalam jeratnya iblis. Masih banyak. Dan mereka semua mengalami pengangkatan oleh Tuhan Yesus. Itu waktunya Tuhan. Sehingga waktu itu akan dipersingkat. Waktu pengangkatan itu. Saudara siap diangkat? Kita harus siap diangkat. Jangan terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Tetap saudara berjaga-jaga, tetap saudara berdoa. Orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang bertahan kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap memegang firman Tuhan. Ketimbang masuk ke dalam tipu daya antikristus.
Firman Tuhan katakan, siapa bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan diselamatkan. Oleh sebab itu, ayo saudara-saudara, jangan ketinggalan. Ini serius. Ini serius. Ya, jangan ketinggalan. Waktunya tinggal sedikit lagi. Bisa sekarang, bisa besok, atau lusa. Atau 1 detik setelah kita mendengar ini semua. Bisa kapanpun, saudara. Tetap berjaga-jaga. Jangan bosan berjaga-jaga. Ya. Jangan ketinggalan. Kita harus yang pertama. Supaya kita nggak ketinggalan. Memperhatikan kehidupan rohani kita. Memperhatikan kekudusan hidup kita. Ya. Karena hanya orang-orang yang memperhatikan, yang membasuh jubahnya bersih, dia yang layak untuk diangkat. Dia yang masih bertahan dalam keteguhan iman, dia yang akan mengalami pengangkatan. Dia yang tidak ragu-ragu dengan firman Tuhan. Kita semua yang akan mengalami pengangkatan. Ya. Oleh sebab itu, berjaga-jaga. Bukan cuma berjaga-jaga, sambil berdoa. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk setiap hari berdoa. Bersama-sama bersatu hati berdoa. Dulu sebelum ada peristiwa-peristiwa penyakit wabah sekarang ini, mungkin kita jarang berdoa. Sekarang nggak apa-apa. Tuhan ingatkan kita. Kita ambil positifnya, Tuhan mau kita berdoa. Kita kita berlutut, bersama-sama keluarga atau pribadi, kita berdoa. Berjaga-jaga sambil berdoa. Supaya kita, saya dan saudara, jangan ketinggalan. Ketika pengangkatan itu, yang firman Tuhan katakan, waktunya seperti pencuri. Kita ikut bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.